Aduh, sudah jam 9:05 Tante Eli, ini kenapa anak-anak belum ada yang datang ya? Iya, kita tunggu. Oh itu ya. Pagi Selamat Karen, pagi semuanya. Kristen. Apa kabar kalian? Ini punya Karen. Karen. Ini punya Kristen. Duduk dulu ya, nunggu teman-teman Duduk, yang ya. lain datang ya. Nah ini tinggal. Nah itu, mereka. Selamat pagi semuanya. Semua. Nah ini punya Daniel. Ini punya Grace. Ini punya Faira. Nah, apa kabar kalian semua pagi ini? Baik semua ya, Puji Tuhan. Ayo kita semua sama-sama berdiri, kita mau menyapa teman-teman kita yang ada di rumah ya. Yuk bangkit berdiri. Berdiri. Kita mau sapa teman-teman kita yang di rumah, oke? Hai semua teman-teman kita, apa kabar? Semuanya. Selamat pagi. Ya, kita berharap teman-teman semua yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat, baik-baik semuanya. Ya, nah sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, kita mau awali dengan berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita mau gabung tangan, kita mau tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada dengan tubuh yang sehat, kami bersyukur ini karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus buat kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memulaikan ibadah kami, Engkau yang akan pimpin mulai awal hingga selesainya. Engkau juga menolong setiap kami yang akan melayani pagi hari ini. Engkau juga memberkati setiap kami yang ada di sini, juga teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan beracara, berkat-Mu akan hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, dan tadi mau nanya, ada yang tahu enggak hari ini hari apa? Hari Minggu, Tante. Iya betul, hari Minggu ya Tante Eli. Iya betul. Tapi maksudnya Tante Ani itu, hari ini tuh ada hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Ada yang tahu hari apa? Hari Pentakosta, Tante. Iya betul, hari Pentakosta. Mungkin Tante Eli bisa menjelaskan apa itu hari Pentakosta. Pagi hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Kalau kalian ingat, 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Dia menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, tetapi kita tidak akan sedih sekalipun Tuhan Yesus naik ke surga meninggalkan kita, tapi tidak sendirian. Dia memberikan seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ada di tengah-tengah kita ya Tante Eli? Iya. Kalau Roh Kudus di tengah-tengah kita, berarti kita enggak boleh susah ya Tante Eli? Iya, tidak boleh sedih ya. Kita harus penuh dengan sukacita. Nah kalau gitu hari ini adik-adik akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sudah siap memuji Tuhan? Adik-adik yang di rumah juga Tuhan. Siap memuji Tuhan? Ya, mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kudus membuat kakiku menari, Roh Kudus membuat hati gembira, Roh Kudus membuat kakiku menari, dan hatiku pun bernyanyi. Roh Kudus membuat kakiku menari, Roh Kudus membuat hati gembira, Roh Kudus membuat kakiku menari, dan hatiku pun bernyanyi. Roh Kudus membuat kakiku menari, Roh Kudus membuat hati gembira, Roh Kudus membuat kakiku menari, dan hatiku pun bernyanyi. Ya, Roh Kudus membuat hati kita gembira, Roh Kudus membuat kita bernyanyi. Nah, di dalam Alkitab ada satu tokoh di mana pada saat dia diurapi oleh Roh Allah,
Dia menari dengan penuh sukacita. Anak-anak ada yang tahu? Aku tahu. Iya, Karen. Siapa? Raja Daud. Ya, betul. Raja Daud. Ya, Ya. kita pagi hari ini mau seperti Raja Daud ya, menari penyanyi dengan penuh sukacita karena Roh Allah sudah ada di dalam hidup kita. Yuk kita mau nyanyi lagi dengan semangat ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, api, api Kristus sudah menyala. Nah, api Kristus sudah menyala di tengah-tengah kita ya Tante Eli. Iya, kita bersyukur api Kristus akan tetap ada di dalam hidup kita, Di sini, menyala. ya di sini ada ndak yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Allah? Ya, ndak cuma anak-anak, Tante Ani, Tante betul. Eli juga rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saat ini, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau minta Roh Kudus supaya mengalir dalam diri kita, supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kita percaya Tante Eli bahwa Roh Kudus tidak hanya memenuhi orang-orang dewasa. Anak-anak pun bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, asalkan kita rindu benar-benar dalam hati kita bahwa kita rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pagi hari ini kita mau minta Roh Kudus masuk dalam hati kita. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Anak-anak katakan dengan sungguh-sungguh. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita mau belajar menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang hidup ada bersama-sama kami pagi hari ini, mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, kami mau buka hati kami mau menyediakan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau Roh Kudus menjamah hati kami, menjamah hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Katakan, ku buka hati. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pagi hari ini buat hidup kami. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu, di altarmu menyembahmu, altarmu menyembahmu. Amin. Haleluya. Besok ujian, kalian udah siap belum? Kamu gimana Dan? Udah siap belum ujiannya? Sebetulnya aku sih siap, cuma takut. Oh gitu, kalau kamu Fai, siap belum? Aku sih siap, cuman soal-soalnya takut sulit. Kan biasanya sulit semua. Kalau kamu Nik, siap enggak? Kalau aku sih belum siap, gara-gara belum belajar. Oh gitu. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi Om. Iyo, Ada haleluya? Ada. Loh, kenapa ya wajah kalian semua kelihatan begitu cemberut? Om pasti dapat menebak ada sesuatu yang dipikirkan ya? Apa? Besok ujian Om, tapi takut gak bisa. Oh, ternyata yang menjadi pemikiran kalian adik-adik ini besok ada ujian. Iya. Jadi adik-adik takut. Oh, begitu. Seperti pujian yang tadi kita dengar, apa? Tuhan Yesus sudah mengirim seorang penolong yang akan menghibur kita. Siapa namanya tadi? Roh Kudus. Roh Kudus, benar. Karena itu Roh Kudus yang akan selalu memimpin, menjaga, menolong adik-adik. Adik-adik tahu betul? Murid-murid Tuhan Yesus yang kita kenal sudah mengikuti Tuhan Yesus, bahkan sudah melihat bagaimana murid-murid menyaksikan, bahkan melihat dengan matanya sendiri mujizat. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati pun
Tuhan Yesus bisa hidupkan. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemudian disalibkan dan mati? Apa yang terjadi dengan murid-murid adik-adik? Adik-adik di rumah yang menonton acara ini, kita mau sungguh-sungguh kita mau perhatikan firman Tuhan hari ini. Apa adik-adik? Setelah murid-murid Yesus melihat pemimpin mereka, guru mereka Tuhan Yesus ditangkap, lalu disalibkan, apa yang terjadi? Mereka juga ketakutan. Itu yang dialami oleh adik-adik sekarang. Murid-murid juga ketakutan. Mereka seperti kehilangan hara. Kemana aku harus mengangkat? Tuhan Yesus sudah ditangkap. Apalagi setelah Yesus disalibkan, dia mati. Bahkan salah satu murid Tuhan Yesus, dia sampai menyangkal. Dia mengatakan, aku tidak kenal yang namanya Yesus. Ada yang tahu kira-kira siapa, adik? Oh ya, Fahira apa? Petrus. Oh ya, betul, Petrus. Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus yang pemberani, betul nggak? Betul. Dia sangat luar biasa. Tetapi ketika menghadapi Yesus yang ditangkap, dia menjadi takut, gemetar dia. Dia bingung. Tetapi ada satu kabar yang sangat mengembirakan. Ketika bahwa Yesus yang sudah mati, dia tidak mati untuk selamanya. Tetapi Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Dan yang terlebih lagi adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus kemudian apa? Naik ke surga. Kira-kira murid-murid sedih nggak ya? Setelah Tuhan Yesus mati dan berpisah, kemudian Tuhan Yesus hidup, dia berkumpul bersama-sama dengan murid selama 40 hari. Kemudian tidak lama kemudian, setelah 10 hari kemudian, Tuhan Yesus naik ke atas surga. Murid-murid pastinya sedih. Mungkin ada yang menangis. Oh Tuhan Yesus, sebentar kita berkumpul, lalu sebentar kita berpisah lagi. Sedih nggak kalau ditinggal orang yang dicintai? Pasti sedih. Nah, tetapi ketika Yesus naik ke atas surga, dia apa? Berjanji untuk memberikan seorang penolong, penghibur buat kita semua. Siapa namanya? Roh Kudus. Nah, adik-adik yang berada di rumah, Tuhan Yesus sudah berjanji kepada kita semua untuk memberikan seorang penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus. Karena itu jangan pernah takut, cemas menghadapi sesuatu. Serahkan semua kepada Tuhan Yesus, maka Dia yang akan menolong kita semua. Sebentar, kita mau lihat video yang akan ditayangkan. Adik-adik di rumah, di sini kita semua mau perhatikan video itu ya. Duduk dengan tenang, matanya yang tertuju kepada di HP-nya masing-masing. Kalau perlu berdoa dulu. Ya, selamat menyaksikan. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api
yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya, saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh, bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Bagaimana adik-adik setelah kita menonton video yang tadi ditayangkan? Hah? Perlu takut lagi enggak? Enggak usah takut. Mulanya memang takut, tetapi kesukaan besar sudah datang dari surga. Karena Yesus mengirim Roh Kudus untuk menolong kita semua. Demikian juga dengan murid-murid. Mereka berkumpul di dalam suatu rumah di atas loteng. Mereka berkumpul, berhimpun, mereka bersepakat berdoa. Yang terjadi apa adik-adik? Api turun dari surga, terdengar suara, yaitu Roh Kudus. Maka setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi adik-adik? Ada suatu perubahan yang besar terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Yang dulunya apa? Takut, cemas, was-was, bingung. Mereka setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, yang terjadi adalah pribadi mereka diubahkan menjadi suatu pribadi yang berani. Bahkan murid Yesus yang sudah menyangkal tadi siapa namanya? Petrus. Dia dengan penuh keberanian karena dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia berkhotbah. Apa yang terjadi? 3.000 jiwa bertobat, dimenangkan. Haleluya. Video ini diambil dari kitab
Kisah Para Rasul. Adik-adik nggak bawa semua di sini ya. Kalau di rumah belum ada Alkitabnya, coba diambil semua. Kita sama-sama akan baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Om yang akan bacakan ya. Kalian semua dengarkan dengan sungguh-sungguh. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Apa yang terjadi adik-adik? Di ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Murid-murid diubahkan. Kita semua juga rindu untuk diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita tidak perlu takut, cemas adik-adik. Ngomong-ngomong, adik-adik di sini pasti haus ya. Sebentar, Om ambilkan sesuatu ya. Tunggu ya. Yang di rumah tunggu juga sebentar. Tetap perhatian ya. Oke. Haleluya. Wah, ini ada berkat dari Tuhan Yesus. Meskipun cuma minuman teh dingin. Coba Om tuangkan dulu ya. Pasti haus kan? Oke. Ini untuk Grace. Ini untuk Niko. Loh, kok cuma ada 3 ya? Terus gimana nih? Daniel. Karena Daniel ngalah dulu ya sama Fahira ya, nggak apa-apa ya. Oke, ini Om tuangkan dulu tehnya. Ya, adik-adik juga pingin minum teh. Ya saksikan dulu ya. Ya, sebentar, Om kasih gula. Waduh, keras banget ini. Sebentar ya. Wah, keras sekali. Ya, udah. Sekarang Om tuangkan. Aduh, pelan-pelan Om. Ya, oke. Ya, sudah. Sekarang diminum, silakan. Ayo. Coba, gimana rasanya? Gimana? Pahit Om. Pahit? Kok bisa pahit? Kan sudah ada gulanya. Coba Omnya lihat. Jadi begini masalahnya. Coba, ternyata teh itu jadi pahit karena belum bercampur dengan gula yang dibawanya. Coba kalau diaduk, Grace coba, itu ada gelasnya, ada sendoknya, digaluk. Ya, diaduk terus lebih keras ya. Coba sekarang dikasihkan ke Niko sendoknya. Ya. Terus Fahira. Daniel sabar ya. Oke. Omnya lupa membawa gelas cuma hanya 3 ya. Sudah? Ya, coba sekarang diminum. Bagaimana rasanya? Luar biasa, enak nggak?
Manis ya, nggak pahit. Lah, adik-adik di rumah, yo ditaruh dulu. Boleh diminum, nggak apa-apa. Taruh dulu. Ya, di sini Om mau memberikan perumpamaan sebuah teh, air teh yang kemudian diberi gula. Nah, karena teh itu rasanya pahit dan belum tercampur dengan gula, belum diaduk, maka rasanya pahit. Tetapi setelah diaduk, dicampur dengan gula, apa yang terjadi? Mereka menjadi satu, sehingga rasa teh yang pahit itu menjadi manis, enak, betul kan? Nah, di sini Om mau umpamakan seperti teh yang terjadi saat ini. Nah, saat ini Omnya mau tanya kepada adik-adik, ada berapa banyak anak-anak baik yang ada di sini atau di rumah yang pingin dipenuhi dengan Roh Kudus, pingin dipenuhi dengan Roh Kudus? Angkat tangan. Haleluya. Wah, Om percaya, Om Yohanes, bukan hanya yang ada di layar TV sini, tetapi yang di rumah juga semua mengangkat tangan, semua rindu untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya adik-adik, anak-anak semua bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Seperti teh yang tadi, bercampur dengan gula. Nah, demikian juga dengan hidup adik-adik. Kita mau sepenuhnya, dengan seutuhnya menyerahkan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Kita izinkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita, sehingga kita dapat dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita bercampur dengan Roh Kudus. Kita perlu bercampur dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita menjadi satu, sehingga kita benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak pahit seperti air teh yang tadi, betul kan? Nah, mau yang manis atau yang pahit? Yang manis. Demikian juga kita, Roh Kudus mau hidup di dalam kita, menguasai hidup kita. Sebentar, Om, ada lagi satu contoh. Nah, di sini ada sebuah gelas. Ini adalah sebuah batu ya. Om akan masukkan ke dalam gelas ini. Pecah Om, hati-hati. Nah, kemudian Om isikan dengan air. Wah, airnya Om sebentar ambil dulu. Ya, maaf ya. Ya, sekarang perhatikan. Gelas ini berisi dengan batu-batu. Kemudian Om tuangkan dengan air. Coba perhatikan adik-adik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah. Kelihatan bahwa air di dalam gelas ini kelihatan penuh. Betul? Betul bukan? Nah, tetapi apabila batu ini Om ambil, apa yang terjadi? Om taruh sini. Nah, apa yang terjadi? Ternyata air di dalam gelas ini tidak penuh. Kenapa? Tadinya ada batu. Nah, adik-adik boleh mengerti, Om umpamakan batu ini adalah sebuah dosa. Karena itu, izinkan Roh Kudus, kita mau menyerahkan, kita mau datang kepada Tuhan. Kalau kita memiliki sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan, seperti iri hati, betul? Marah, terus apa lagi? Suka menjelek-jelekan teman. Nah, kita mau buang jauh-jauh, kita datang kepada hadapan Tuhan dengan mengizinkan Roh Kudus untuk
membuang itu jauh-jauh dari kehidupan adik-adik. Maka yang terjadi adalah apa? Coba, jika gelas ini kosong kita isi dengan air, maka penuhlah gelas itu dengan air. Demikian juga dengan hidup kita adik-adik. Kalau kita membuang jauh-jauh, mengizinkan Tuhan Roh Kudus untuk mengambil dosa di dalam kehidupan kita, yang terjadi adalah Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Karena itu adik-adik yang berada di rumah untuk saat ini, kita tetap percaya, kita tidak perlu takut, cemas, karena kita punya penolong yang sudah dikirim oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Tetap percaya, semangat di dalam melayani, mengasihi, mengiring, mengikut Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Oh sebentar, omongnya lupa. Ada ayat hafalan. Ayat hafalan pada minggu hari ini terdapat di dalam kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ialah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Sebelumnya kita mau berdoa lebih dulu. Ayo kita tutup mata, kita sama-sama datang kepada hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah boleh kirimkan Roh Kudus kepada setiap kami, sehingga setiap kami anak-anak-Mu boleh merasakan damai sejahtera, sukacita yang besar daripada Engkau. Karena Roh Kudus itu yang akan memimpin hidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir menghadapi apapun juga. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus mengambil alih hidup kami, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi berkat, menjadi terang untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau pribadi yang sungguh mengagumkan buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu, baik ada di tempat ini maupun yang ada berada di rumah. Tuhan Yesus selalu ada memimpin, melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.